Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik para pejuang ilmu, selamat datang di channel pembelajaran Amjagoa, yaitu video pembelajaran tentang pendidikan dan seputar konten-konten menarik lainnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sekaligus membahas mengenai materi PPKN khususnya untuk jenjang SMA, SMK, Madrasah Aliyah dan sederajat. Tepatnya materi kelas 11 yaitu bab 5 mengenai mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, mari kita simak videonya sebagai berikut. Bab 5, mewaspadai ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pembelajaran kita pada bab ini yang pertama yaitu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa atas nilai-nilai yang membentuk kesadaran akan ancaman terhadap negara dan strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, bersikap responsif dan proaktif atas ancaman terhadap negara dan strategi mengatasinya berdasarkan asas Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, mengkaji kasus-kasus ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Dan yang keempat, merancang dan melakukan penelitian sederhana tentang potensi ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dan strategi mengatasinya dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bagian A tentang ancaman terhadap integrasi nasional. Ancaman adalah setiap upaya pekerjaan, kegiatan dan tindakan baik dari dalam negeri maupun luar negeri yang dinilai dan atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan kepentingan nasional di berbagai aspek. Berbicara mengenai ancaman tersebut, maka terdapat beberapa ancaman yang dinilai dapat membahayakan integrasi nasional bangsa Indonesia. Yang pertama adalah ancaman di bidang ideologi. Ancaman di bidang ideologi yaitu ancaman yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan pemikiran masyarakat suatu negara sehingga akan mengancam terhadap dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Terdapat kelompok-kelompok yang pernah melakukan pemberontakan maupun kudeta ingin menggantikan Pancasila dengan ideologi lain seperti pemberontakan PKI yang terjadi pada tahun 1948 dan tahun 1965 dan pemberontakan DITII atau yang lebih dikenal dengan Darul Islam Tentara Islam Indonesia yang diprakarsai oleh SM Kartosuwiryo. Yang kedua, ancaman di bidang politik terhadap integrasi nasional. Ancaman di bidang politik yaitu merupakan ancaman yang dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dapat dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. Intimidasi, provokasi, atau blokade politik ialah merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Dalam sejarah Indonesia, terdapat sejumlah gerakan separatis yang ingin memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia, antara lain yaitu PRRI dan Permesta. Gerakan separatis PRRI atau Permesta terjadi disebabkan karena hubungan tidak harmonis antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, utamanya untuk wilayah Sumatera dan Sulawesi. Kedua wilayah merasa tidak puas dengan otonomi daerah dan perimbangan keuangan antara pusat dan daerah. Ketidakpuasan tersebut didukung oleh sejumlah perwira militer setempat. Pemberontakan yang kedua yaitu gerakan Andi Aziz yang ada di Makassar. Gerakan ini dilatar belakangi oleh sikap penolakan Andi Aziz terhadap masuknya pasukan APRIS atau TNI ke wilayah Sulawesi Selatan. Andi Aziz adalah seorang mantan perwira KNIL
yang kemudian bergabung dalam pasukan APRIS KNIL. Pasukan Andi Aziz menghendaki dipertahankannya negara Indonesia Timur. Dan pemberontakan yang ketiga adalah Republik Maluku Selatan yang dipimpin oleh Dr. Somokil. Gerakan ini menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri yang lepas dari negara Indonesia Timur maupun NKRI. Gerakan RMS ini sebagaimana disampaikan tadi bahwa dipimpin oleh Dr. Somokil dan memiliki basis di Ambon. Ancaman yang ketiga adalah ancaman di bidang ekonomi. Ancaman di bidang ekonomi berasal dari dua hal, yaitu internal dan eksternal. Ancaman internal di bidang ekonomi antara lain adalah inflasi atau nilai tukar mata uang dengan barang relatif rendah. Kemudian terjadinya pengangguran. Ketiga, tidak meratanya infrastruktur dan kebijakan ekonomi. Untuk eksternal, di bidang ekonomi antara lain ketergantungan terhadap asing, daya saing, dan kinerja ekonomi yang belum membaik. Adapun ancaman di bidang sosial, yaitu suatu tindakan yang dapat menghilangkan dan mengancam kehidupan sosial yang ada pada masyarakat. Konflik horizontal yang berdimensi suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA yang timbul akibat watak kekerasan dapat melemahkan kualitas bangsa Indonesia. Yang kelima adalah ancaman di bidang budaya. Ancaman di bidang budaya timbul bersamaan dengan dinamika yang terjadi dalam globalisasi. Hal ini ditandai masuknya nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung dan memengaruhi nilai-nilai di Indonesia. Menurut BPPI 2008 menyatakan bahwa ancaman militer dapat berupa agresi, pelanggaran wilayah, pemberontakan bersenjata, sabotase, spionase, aksi teror bersenjata, ancaman keamanan laut dan udara, serta konflik komunal. Penjelasannya, agresi adalah penggunaan kekuatan bersenjata oleh negara lain terhadap kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dalam bentuk dan cara-cara sebagai berikut, yaitu invasi berupa penggunaan kekuatan bersenjata atau masuk ke dalam suatu wilayah. Yang kedua adalah blokade atau menutup perbatasan-perbatasan negara atau wilayah tertentu. Yang ketiga, serangan bersenjata negara lain terhadap unsur satuan darat, laut, dan udara. Pelanggaran wilayah yang dilakukan oleh negara lain, diantaranya pelanggaran untuk wilayah darat, wilayah laut, dan wilayah udara. Ketiga, ancaman berupa pemberontakan bersenjata adalah suatu gerakan bersenjata untuk melawan pemerintahan yang sah. Yang keempat adalah sabotase, yaitu suatu tindakan dari pihak tertentu untuk merusak instalasi penting dan objek vital nasional. Yang kelima adalah spionase, yaitu aktivitas pengumpulan informasi dan data yang dilakukan oleh suatu negara terhadap negara lain dengan tujuan mendapatkan informasi dan dokumen strategis melalui berbagai cara dan metode. Ini lebih kita kenal dengan istilah memata-matai. Yang keenam adalah aksi teror bersenjata. Adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh kelompok teroris internasional atau bekerja sama dengan teroris dalam negeri atau oleh teroris dalam negeri itu sendiri. Yang ketujuh, ancaman keamanan di laut atau udara yurisdiksi nasional Indonesia. Yurisdiksi artinya wilayah hukum. Di antaranya pembajakan atau perompakan, penyelundupan senjata, amunisi dan bahan peledak, penangkapan ikan secara ilegal atau illegal fishing, atau pencurian kekayaan di laut. Dan yang terakhir adalah konflik komunal, yaitu konflik yang terjadi antar kelompok masyarakat atau lebih dikenal juga dengan konflik horizontal. Selanjutnya, bagaimana kemudian strategi mengatasi berbagai ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang kemudian kita singkat dengan Ipolek Sosbud Ankam. Dalam mengatasi ancaman militer maupun nirmiliter,
pemerintah melalui Departemen Pertahanan telah mengeluarkan Buku Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008 atau BPPI 2008, yang dimana kategori ancamannya telah kita bahas pada slide sebelumnya. Strategi mengatasi ancaman di bidang ideologi. Upaya menghadapi atau menangkal ancaman berdimensi ideologi adalah melalui kebijakan atau peraturan dan langkah-langkah politik yang tepat dan intensif untuk mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila. Misalnya, ideologi liberalisme, ideologi kapitalisme, ataupun ideologi komunisme. Yang kedua adalah strategi mengatasi ancaman di bidang politik. Langkah-langkah yang ditempuh dalam menghadapi ancaman berdimensi politik dilaksanakan melalui dua pendekatan, yaitu pendekatan ke dalam dan pendekatan keluar. Pendekatan ke dalam adalah pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam kerangka negara demokrasi yang menghargai pluralisme bangsa, artinya menghargai keberagaman yang ada pada bangsa kita. Pendekatan keluar dilakukan dengan cara membangun kerjasama dan saling percaya dengan negara-negara lain. Yang ketiga, strategi dalam mengatasi ancaman di bidang ekonomi. Sistem dan upaya pertahanan negara yang ditempuh adalah dengan membangun ketahanan di bidang ekonomi melalui penataan sistem ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing. Di antaranya, memajukan ekonomi kerakyatan. Yang keempat, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya. Untuk mengatasi ancaman terhadap sosial budaya, pemerintah banyak menggalakkan program untuk meningkatkan rasa kecintaan terhadap budaya serta memberi batasan terhadap media yang memberi dampak buruk terhadap bangsa atau memfilter budaya-budaya asing yang masuk ke dalam negara kita serta menanamkan kecintaan terhadap budaya kita kepada generasi bangsa. Yang kelima, strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Menurut BPPI 2008 menyatakan fungsi pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama, kemudian selanjutnya komponen pendukungnya adalah masyarakat atau bangsa Indonesia. Bagian C tentang ketahanan nasional. Yang pertama tentang perspektif ketahanan nasional. 3 perspektif atau sudut pandang terhadap konsepsi ketahanan nasional, yaitu ketahanan nasional sebagai kondisi. Perspektif ini melihat ketahanan nasional sebagai suatu penggambaran atas keadaan yang seharusnya dipenuhi. Keadaan atau kondisi ideal memungkinkan suatu negara memiliki kemampuan mengembangkan kekuatan nasional sehingga mampu menghadapi segala macam ancaman dan gangguan. Yang kedua, ketahanan nasional sebagai pendekatan metode atau cara. Maksudnya adalah menggambarkan pendekatan yang integral atau menyatu. Integral dalam arti pendekatan yang mencerminkan antara segala aspek, isi, baik pada saat membangun maupun pemecahan masalah kehidupan. Dan yang ketiga, ketahanan nasional sebagai doktrin. Merupakan salah satu konsepsi khas Indonesia yang berupa ajaran konseptual tentang pengaturan dan penyelenggaraan bernegara. Adapun mengenai gagasan tentang ketahanan nasional, pada tahun 1969 lahirlah istilah ketahanan nasional yang menjadi pertanda dari ditinggalkannya konsep kekuatan. Meskipun dalam ketahanan nasional sendiri terdapat konsep kekuatan. Konsepsi ketahanan nasional waktu itu dirumuskan sebagai keuletan dan daya tahan suatu bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional yang ditujukan untuk menghadapi segala ancaman dan kekuatan yang membahayakan kelangsungan hidup negara dan bangsa Indonesia. Selanjutnya, konsepsi ketahanan nasional tahun 1972 dirumuskan sebagai kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional. Baik para pejuang ilmu, demikianlah penjelasan sekaligus pembahasan mengenai materi mewaspadai ancaman terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Mudah-mudahan dapat kalian mengerti sekaligus kalian pahami dengan baik. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan saja kalian tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara mengklik tombol subscribe sekaligus nyalakan loncengnya. Dan satu lagi, kalian share video ini ke rekan-rekan kalian yang lain supaya menambah kebermanfaatan. Baik, demikianlah penjelasan materi dari saya. Kita tutup dan sempurnakan majelis kita dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.